Ami, aman? Ya. Ini kecilan ya, kok besar lagi ya? Enggak, Kak, bisa aja zoom kok. Hmm, belum terlalu ngerti, Kak. Belum terlalu ngerti. Oke. Nah, di sini ada seorang peneliti ingin mempelajari efek jenis pupuk. Nah, efek jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Ya. Nah, dia ini memiliki 4 jenis pupuk yang akan diuji. Ini akan kuncinya ya. Ada pupuk yang akan diuji, yaitu ada pupuk organik. Kita anggap pupuk organik itu adalah pupuk PO misalnya gitu ya. PO. Kemudian ada pupuk anorganik. Itu ada pupuk PA misalnya. Pupuk hayati itu PH misalnya. Dan pupuk campuran itu PC. Ya. Dia juga memiliki 2 kelompok tanaman cabai yang berbeda. Nah, 2 kelompok tanaman cabai yang berbeda yang diuji, yaitu ada cabai yang kelompoknya A, ada kelompok B. Untuk melakukan eksperimen, peneliti memilih 10 tanaman cabai untuk setiap kelompok. Berarti ada 10-10 ini jumlahnya. 10, ini juga 10. Selanjutnya, peneliti akan mengukur tinggi tanaman, jumlah daun, dan produksi buah. Ada tinggi tanaman, jumlah daun, dan produksi buah dari setiap kelompok ini. Kelompok A maupun kelompok B. Paham ya? Ya, Kak. Berapa jumlah variabel bebas dalam eksperimen ini? Kemudian apa jenis desain eksperimen yang digunakan oleh peneliti? Kemudian apa kelompok kontrol dalam eksperimen ini? Lalu bagaimana cara peneliti itu mengukur efek pupuk terhadap pertumbuhan tanaman cabai? Di sini udah jelas ya, kamu udah menjawab ini. Yang pertama adalah ada satu variabel bebas, yaitu adalah jenis pupuknya yang udah aku highlight di sini ya. Ada jenis pupuk yang diuji tadi, itu variabel bebasnya. Kenapa disebut variabel bebas, Kak? Kenapa dia dibasis ke dalam variabel bebas? Variabel bebas dan ada dua ya dia, ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, ini variabel bebas adalah ini yang bisa kita ubah-ubah, kita bebas mengubahnya. Misalnya, ini kan pengaruh jenis pupuk. Jenisnya berarti. Jenisnya boleh dong kita ubah. Kalau misalnya kita di sini pupuk hidrogen, misalnya kalau ada, kan bisa. Namanya variabel bebas. Paham ya? Paham, Kak. Kalau variabel terikat, itu dia adalah yang tidak bisa diubah lagi. Nah, dalam hal ini dia apa? Ingin terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Nah, pertumbuhan tanaman cabai itu adalah variabel terikatnya. Karena tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah lagi kan yang diteliti itu. Tapi kalau jenis pupuknya kan masih bisa. Bebas Wah, mau ngapain. Nah, kemudian jenis desain eksperimen yang digunakan adalah desain eksperimen faktorial 2 kali 4. Kenapa menggunakan 2 kali 4? Karena ada 4 jenis pupuk. Ini nggak masuk ya. Ada aja dua 4 kelompok. dan ada 2 kelompok. Ya kan? Ya, Kak. Jadi ada kelompok A, kelompok B. Nah,
bisa jadi kelompok A itu misalnya akan dia kelompok A itu ada 10. Nah, untuk 10 hari pertama menggunakan pupuk organik, 10 hari kedua menggunakan pupuk anorganik misal gitu. Salah ya. Atau bisa juga 2-2-2 gitu kan. Nah, sebenarnya nanti tergantung dari desain eksperimennya juga. Faktor pertama adalah kelompok tanaman cabai A dan B, dan faktor kedua adalah jenis pupuk. Nah, desain eksperimen di dalamnya juga ditentukan oleh faktor di dalamnya. Ada faktornya. Nah, karena kebetulan dia di sini adalah dua faktor yang dilihat, yang dilihatnya ada dua faktor, yaitu kelompok tanaman dan juga faktor keduanya adalah jenis pupuknya. Yang ini udah aku tulis. Kelompok A, kelompok B itu faktor pertama, jenis pupuk A, dan ini pupuknya ini ada 4, nah itu kelompok kedua, faktor kedua. Nah, sedangkan ada namanya kelompok kontrol. Ya. Apa kelompok kontrol dalam eksperimen ini? Yaitu kan tadi adanya ini ya, penggunaan pupuk gitu misalnya, penggunaan pupuk. Kalau misalnya ada 4, bisa jadi, misalnya kalau 10 ya, saya gembayangnya dia kalau 10 ini berarti duanya pupuk organik, dua pupuk anorganik, duanya pH, pupuk apa itu pupuk hayati, duanya pupuk campuran. Nah, duanya lagi itu bisa jadi adalah ya kelompok kontrol yang tidak sama sekali dikasih pupuk misalnya. Untuk kelompok A, begitupun dengan kelompok B juga sama aja. Paham ya Iya, penentuannya? Kak. Kemudian peneliti juga mengukur efek pupuk terhadap pertumbuhan tanaman cabai dengan mengukur tinggi tanaman, jumlah daun, dan produksi buah dari setiap kelompok. Kemudian membandingkan ya, hasil yang didapat dari setiap kelompok untuk melihat pengaruh dari jenis pupuk yang diberikan. Itu. Paham ya? Jadi Paham, variabel Kak. terikat ini ada tanaman, jumlah daun, produksi buah dari setiap kelompok. Gitu deh. Coba dicatat dulu ya. Iya, Kak. Sudah. Udah? Sudah, Kak. Hmm, ini konsep ANOVA juga ya. Itu uji analisa ragam dilakukan dengan menggunakan distribusi F. Jadi dibagi distribusi F. Kemudian tujuan pengujian ANOVA yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Nah, biasanya lebih dari 2 sampel tadi. Ya. Iya, Nah, Kak. distribusi F yang tadi dijelaskan itu sama seperti halnya distribusi T. Ya kan dia cuma 2 ya. Untuk kurvanya distribusi F itu bergantung dari jumlah derajat bebasnya. Bebasnya ya, yaitu terdiri dari 2 derajat bebas, di mana satu sebagai pembilang dan satunya sebagai penyebut. Keduanya itu disebut dengan parameter untuk distribusi F. Udah benar nih, ya.
Oke. Misalnya tentukan di sini nilainya adalah F frekuensi 0,05. Biasanya ada tabel frekuensi gitu kan ya. Iya, Kak. Nah, di sini kalau kamu besok ini membawa tabel frekuensi juga nggak? Bawa. Nah, Enggak bawa, maksudnya kayak dijelaskan. dijelasin juga. Iya. Nah, jadi ini harus penting Nanti juga pengetahuan untuk penentuan derajat bebas. Jadi nanti kalau misalnya ternyata dapatnya nilainya adalah nilai F-nya itu tadi, dapatnya sekitar 7,6 misalnya gitu kan. 7 atau 7,16. Nah, ini berarti pembilangnya, 14-nya untuk penyebutnya dia. Nah, penyebutnya itu di samping kiri. Ini, pembilangnya samping kanan, ke kanan. Bisa dipahami ya? Kak, Sama. membilangnya di samping kanan. Ya, maksudnya pembilangnya itu dari kiri ke kanan, sorry, untuk yang atas ini pembilang. Kalau penyebutnya Yang dari di atas ke bawah. bawah, tapi kiri kanan dia. Oke, Kak. Contohnya di sini kan dia bilang tuh 8,14. Berarti yang dilihatnya adalah 8-nya pembilang, 14-nya di samping ini. Jadinya 2,370. Ini ada di tabelnya. Hmm. Nah, begitupun juga dengan coba kalau misalnya 8, sorry, 2 2,10 berapa tuh? Nggak ada 2,1 sepuluh. berapa? Nggak ada nomor 10. Iya, 2,10 berapa? 10-nya yang di mana, Kak? 1-nya di mana? 2,10. Artinya kan sama dengan 2,1 kan? Oh, bukan 10, Kak. Enggak. Oh iya ya, dia harus dihitung juga 2,1 aja. Berarti 199,5. Nah, itu nanti bisa dijelaskan ke teman-temannya seperti itu. Ada yang tanyakan sejauh ini? Nggak ada, Kak. Ami, aman? Aman, Kak. Kak, itu yang di bawahnya yang 0,05 apa? Apa? Itu yang di bawah, yang di kurvanya. 0,05. Iya. Yang itu udah ketentuannya di sana emang. Dia Oh, 0,05. Heeh. Selalu biasanya emang frekuensi 0,05 gitu. iya, Kak. Udah ada di tabel emang kayak gitu. Oke, Kak. Nah, ini asumsi ANOVA ya. Dia datanya harus terdistribusi normal. Kemudian dia juga homogenitas varian. Lalu yang tiga tadi udah benar sih kamu bilang. Independensi antar pengamatan bersifat acak. Ya. Secara mudahnya waktu distribusi normal itu kayak apa ya? Kayak gini kurvanya kan bisa jadi dibentuknya
Homogenitas varian itu juga yang dilihat. Kemudian dia independensi antar pengamatan bersifat acak. Ya bisa kita ngacak dari kelompoknya tadi dan sebagainya. Paham ya? Faktor-faktornya juga harus diperhatikan untuk ANOVA sendiri. Ya, Kak. Kemudian ANOVA itu ada ANOVA satu arah sama ANOVA dua arah. Untuk ANOVA satu arah itu yang seperti kamu jelaskan ini, dia cuma membandingkan satu faktor aja. Yang dibandingkan cuma satu faktor. Nah, kamu udah menjelaskan kata misalnya, kita dapat menggunakan ANOVA satu arah untuk membandingkan rata-rata skor tes. Nah, jadi faktornya cuma ini, rata-rata skor tes doang. Skor tesnya ini yang dilihatnya. Mu dari skor tes. Antara tiga kelompok siswa yang berbeda. Tiga kelompok siswa yang berbeda. Yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, jadi faktornya itu ada dari kelompoknya. Apakah kelompok siswa A, B, atau C? Ini faktornya. Itu satu sama satu. Dari kelompok. Tiga kelompok yang dibandingin. Cuman satu aja. Itu kelompok. Saya ingin tanyakan. Belum ada, Kak. Hmm? Belum ada. Nah, jadi yang kamu bilang tadi, di sini ANOVA satu arah itu cuman mengukur signifikansi dari rata-rata kelompok dengan cara membandingkan variansinya. Nah, jika variansinya itu antara kelompok itu lebih besar dari variansi dalam kelompok, maka kemungkinan ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok itu. Otomatis kalau misalnya nih kelompok A tadi ya, ini A, ini B, ini C gitu. Ini variasinya segini, misalnya 3,5. Ini variasinya 3,6. Ini variasinya 3,7. Ini sebenarnya tidak ada perbedaan signifikansi sebenarnya. Karena otomatis kan hampir-hampir mirip. Tapi kalau agak berbeda, misalnya satunya 7,8, satunya 2,5, variasinya satunya dia 5,6. Ini kemungkinan besar, ini rata-ratanya itu jauh. Otomatis rata-ratanya jauh. Kita berbahan data. Tidak rata-ratanya itu bisa jadi kalau kondisi yang kedua, rata-ratanya nanti bakalan lebih berbeda jauh dengan rata-rata dalam kelompok ini. Ini misalnya rata-ratanya 7,8. Ternyata nanti nilainya di sini rata-ratanya 4 misalnya gitu, 4 atau mendekati 5 lah gitu, misalnya 4 atau 5. Ini kan justru jauh. Beda signifikasi. Beda dengan yang di atas ini. Antara rata-rata dalam kelompok sama yang kalau dibagi ketiga-tiganya rata-ratanya itu hampir mirip, hampir sama malah. Apa? Iya, Kak. Ngerti.
Nah, di sini nih, untuk pengujian ANOVA satu arah, itu sesuai dengan poin kamu juga, yang dia lihat adalah asumsi dari normalitasnya sama homogenitasnya. Kalau normalitasnya, bahwasanya dia distribusi normal datanya. Sedangkan untuk homogenitasnya, variansnya menunjukkan bahwa varians data di setiap kelompok harus sebanding dengan atau sama yang kemudian hasilnya dapat ditransferkan melalui uji hipotesis. Satu arah. Yang menggunakan H0 dan H1 yang tadi, yang kamu sebutkan di atas. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Nah, kita ke bawah ya. Itu ada contoh Iya. soal ANOVA satu arah yang udah kamu bikin. Ini kan ada 3 kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini apa berarti faktornya? Faktornya adalah kelompoknya. Faktornya kelompok. 3 kelompok subjek penelitian untuk menguji metode pengajaran. Mana yang paling baik gitu. Apa metode 1, metode kedua, atau metode ketiga? Oh, berarti ini adalah metode bukan kelompok ya. Faktornya adalah metode. Nah, kemudian data hasil penelitian adalah sebagai berikut. Contoh soal. Ya, kamu bilang nih contoh soal di sini ya. Hipotesis statistik dari data di atas adalah pasti sama kayak gini ya. H0-nya itu mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. Oke. H1-nya minimal salah satu mu tidak sama. Minimal. Nanti kalau ada salah satu mu yang sama, berarti kalau salah satu mu tidak sama, ya udah H1 yang diterima. Begitupun sebaliknya nanti. Pahami untuk hipotesisnya. Aman ya? Aman. Oke, kan untuk menggunakan data ini kita harus mengujinya menggunakan uji F. Seperti di samping, ini kan ada 3 ya mu-nya, berarti datanya ada 3, X1, X2, dan X3 gitu. Nah, kita cari datanya masing-masing. Oh, dapatnya 25, 11, dan seterusnya. X2 juga begitu, 17, 19, dan seterusnya. Kemudian ada juga dari X3, itu dari 26 sampai 18 ke bawah. Maka dapatlah rata jumlah datanya 182, 114, 265. Nah, kemudian setelah itu kita rata-ratakan. Ya. Kalau ini kita X1 dikuadratkan, maka dapatlah 25-nya kalau dikuadratkan menjadi 625. 11 juga begitu, dan seterusnya. Sehingga dapatlah nilai kuadratnya, yaitu sekitar 4516. Begitupun dengan X2 kuadratnya, itu 17-nya dikuadratin, dapatlah 289, 16-nya dikuadratin, dapatlah 256, dan seterusnya sampai ke bawah, sehingga nilainya adalah 1926 untuk keseluruhan atau sigmanya. Dan yang X3-nya itu dikuadratin juga, dari 26 ini sampai ke 18. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa, Kak. Nah, dari situ kan kita tahu dapatnya T1, ya, ini kita bisa bilang nilainya ya, rata-rata ataupun jumlahnya, itu 182, dengan banyaknya ini ada sekitar 8, dari 25, 11, 16, 26, dan seterusnya sampai 17, itu 8 N-nya ya, jumlahnya. Dan N besarnya itu adalah 24 ternyata. Gimana dapat? Apa?
Gimana dapat 24? Oke, yang ini berapa jumlah ininya? X1 itu jumlahnya berapa? N ke maksudnya? Maksudnya pencet. Nah, coba nilainya kenapa kok bisa 24, Kak, gitu ya. Ini oh, nah baru bisa. Jadi ini adalah penambahan antara N1 tambah N2 ditambah N3. N besar itu. Totalnya kan ada 24. Ada yang tanyakan? N1, N2-nya dari jumlah ke bawahnya itu. Iya, N1 N2-nya ini loh. Kenapa N1 tuh banyak jumlahnya 8? Karena kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah Iya, katanya. Kak. Nah, begitupun dengan eh, N2 sama dengan 7, N3-nya tadi sama dengan 9. Nah, untuk T2 itu adalah rata-rata ininya, ya. Rata-rata untuk di awal nilai X-nya itu adalah 114, kemudian yang tiganya itu 265. Paham sejauh ini untuk yang segini dulu? Paham, Kak. Oh, berarti G-nya itu dari penjumlahan T1, T2 sama T3. Benar banget. Lalu ada sigma X rata-rata. Nah, kan sigma X rata-rata tuh berarti penjumlahannya kan? Iya, Kak. Penjumlahan dari 456 tambah 1926 tambah 8711. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Hipotesis yang akan uji pasti H0 dan H1. Ini udah benar ya. Nah, kita akan membuat yang seperti kamu bilang ini, DKKST-nya dulu. Itu adalah N kurang 1, rumus yang benar. Berarti kan 24 kurang 1 sama dengan 23. Sedangkan DKKSB-nya berarti nilai K banyaknya ya. Banyaknya kelompoknya kan ada 3 dia kelompoknya. Ah, Ya, K-nya banyaknya kelompoknya ada 3. 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka jelas kalau DKKSW-nya adalah N kurang K. N-nya tadi 23 ya, 24 dikurang K-nya 3, jadi ada 21. itu alfa 0,05 dari Dengan alfa 0,5. Emang gitu yang tadi. Kan dia tuan. selalu alfa 0,05. Yang kamu bilang frekuensi 0,05. Kan selalu gitu dia. Ah, Dengan menggunakan uji dan tabel, maka nilai F itu hitungnya dari dia DKKSB, ya, dia DKKSB, DKKSW. DKSB dengan DKKSW, koma ya. Makanya 2,21. Nilai F-nya sekitar 3,47. Bisa dipahami? Coba diatur-atur dulu kalimatnya juga boleh.
sebelum besok presentasi kan? Kalau bagian presentasiku yang dibawa saja, Kak. Yang bagaimana? Yang itu ANOVA faktorial. Nah, itu. Mana? Dibawa, iya itu. Nah, ini nanti aku kecilin lagi ya. ANOVA faktorial merupakan pengembangan dari ANOVA satu arah di mana ada lebih dari satu faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Nah, jadi dia lebih dari satu arah, dari ANOVA satu arah juga maksudnya, tapi dia dikembangkan, dipertimbangkan. Eh, Kayak gini, percobaan faktorial di lapangan dilakukan dengan berbagai rancangan lingkungan seperti RAL, RAK, speed plot dan RBL gitu ya, atau lainnya. Ini cara ininya ya, cara mencarinya gitu. Aduh, gimana? Misalkan, kamu di sini udah jelasin ya, ada contoh di sini. Aku coba bantu define dulu. Misalkan ada dua buah eksperimen faktorial yang melibatkan dua faktor, yaitu dosis gula rendah, sedang, atau tinggi, dan waktu perendaman. Tujuan eksperimen ini adalah untuk melihat pengaruh dosis gula dan waktu perendaman terhadap rasa teh yang dihasilkan. Nah, terus bedanya apa dengan nanti kalau ditanya sama orang yang hadir ya gitu nanti di situ. Terus bedanya apa dengan ANOVA dua arah? Kamu bakal jawab apa? Halo? Iya, Kak. Kan ini juga dia dua faktor. Berarti kan dia dua arah. Terus apa bedanya faktorial ini? Kalau bisa lebih dari dua arah juga. Kenapa bisa lebih dari dua arah? Karena kalau dua arah saja itu yang ANOVA dua arah, kalau yang faktorial bisa lebih dari keduanya. Ya kan? Ikut. Jadi kalau misalnya yang ANOVA dua arah tadi gimana? Cuman kayak Lebih dari satu ya, bisa lebih dari satu ya faktornya ya. Bisa lebih dari dua ya. Tapi kalau ANOVA faktorial dua faktor. dua faktor. Oke, tuh. Dan salah satunya harus dipertimbangkan juga. Dipertimbangkan dalam tanda kutip apa? Berarti dia satu sama lain terikat faktornya itu. Interaksinya yang dipertimbangkan juga. Selain dari itu tadi, interaksinya yang dilihat. Kan ini otomatis ada pengaruh gula, dosis gula, sama waktu perendaman. Itu mempengaruhi sama lain. Nah, di sini jelas di bagian akhir pun, ya kamu bilang di slide-mu, pada perlu dilakukan penyesuaian pada dosis gula dan waktu perendaman. Nah, inilah kenapa adanya faktorial itu sendiri. Karena dilihat dari faktornya apa. Walaupun nanti dia dua jalur, ya, misalnya dua arah, sorry.
ada dua jalan. Yang dua jalan itu yang konteksnya adalah ya faktornya itu tidak saling terikat, bebas dia, nggak ada hubungan satu sama lain. Kalau ini ada jelas hubungannya, paham? Paham. Berarti ini terikat. Terikat satu sama lain. Kemudian lanjut ya. Nah, seorang peneliti ingin mencoba memasak kue. Nah, contoh lainnya nih, dengan 4 tingkat temperatur pada 3 merek oven yang berbeda. Nah, otomatis ini satu sama lain terikat. Tiap oven itu kan berbeda-beda temperaturnya, tingkat temperaturnya. Paham sejauh ini? Paham, paham. Seorang ahli pertanian ingin menentukan dosis 3 jenis pupuk pada tanaman tadi. Dosis 3 jenis pupuk. Kemudian seorang ahli agronomi ingin mencari jarak tanaman yang baik pada beberapa varietas kedelai yang baru dihasilkan oleh perusahaan benih. Nah, itu. Jadi banyak ya. Semua itu terikat, Kak. Iya, satu sama lain tuh memiliki ketergantungan. Mencari jarak tanaman yang baik sama varietas kedelai yang baru. Berarti varietas kedelainya yang baru ini banyak, varietas A, B, C sama jarak tanaman. Itu ngaruh. Gini aja deh, katanya kan ada rumor misalnya kalau tuh nanam jagung itu aja nggak boleh dempet-dempet. Ada kok jagung yang ditanam dempet tapi masih bisa buah. Nah itu kan jadinya ngaruh satu sama lain. Beda halnya kalau misalnya gini, kalau nggak ngaruh tuh kita mau membedakan eh, apa ya, buku gitu misalnya buku buatan Indonesia, buku jenis negara, buku 3 jenis buku setiap negara, ya kan? 3 jenis buku setiap negara, Indonesia, Malaysia, Filipina gitu, ada jenis bukunya masing-masing dengan ya, dengan uh, biar bisa kita minat baca gitu. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya tipe buku dengan minat baca? Jenis buku kan nggak ada. Oh misalnya jenis buku akasia itu mudah dibaca, enggak. Misalnya gitu. Misal ya. Atau yang lebih jauh lagi, mungkin kalau ini bisa masih nyambung sih kalau minat baca nih. Kayak orang lebih mau baca kalau misalnya uh, bukunya itu nggak hitam putih gitu kan, mungkin terjadi ada hubungan relate-nya. Tapi baca buku dengan um, jualan kue misalkan, varietas kue itu misalnya nggak nyambung gitu apa. Nah itu bisa jadi, paham ya? Paham, Kak. Ini keuntungan percobaan faktorial. Jadi otomatis kan karena pada waktu yang bersamaan kamu tuh bisa dapat menjawab pengaruhnya tuh lebih dari satu macam perlakuan. Kita nggak bisa semakin sembarang-sembarang ngasih perlakuan. Jadi kalau misalnya salah, itu kan berdampak dengan faktor yang lain. Tadi kan yang diamatin, coba kita lihat di atas ya.
Yang diamati adalah data analisis uji gula dengan waktu perendaman. Nah, pada waktu yang bersamaan dapat menjawab itu. Gitu. Oh, ternyata pengaruhnya adalah kalau merendamnya terlalu banyak, dosis gulanya juga banyak, maka tanamannya cepat mati, misalnya gitu. Ya kan? Kemudian dapat melihat apakah masing-masing berpengaruh secara independen terhadap objek penelitian. Nah, ini juga penting. Jadi kayak, oh, perlakuan kita terhadap objek itu berpengaruh nggak terhadap perlakuan kita terhadap objek penelitian itu pengaruh nggak gitu dengan pakai faktor tadi. Dan Kayak gimana itu, Kak? kita dapat melihat, kita analisa kawannya, dapat melihat apakah masing-masing perlakuan, misalnya yang tadi, masing-masing perlakuan, ya, kayak dosisnya tadi, dosis untuk si yang gula darah tadi ya, misalnya kemudian yang di atas tadi dosis darah itu, coba ini dosis ini mana tadi dosisnya? Dosis gula ya, dosis gula sama waktu perendaman. Dosis gulanya kita cuman kasih gula berapa miligram gitu misalnya. Dan waktu perendaman, ternyata kalau dosis gula ini kita bisa ngelihat waktu rendamnya sama semua. Dosis gulanya itu ternyata ada yang dibedain satu. Yang satunya 10 gram, yang lainnya 20 gram semua. Dan ternyata 10 gram itu ada perbedaan. Nah, independen dia. Nah, itu kan kita bisa ngelihat. Karena kita melakukan uji yang ini tadi, ya, keuntungan faktorial tadi. Paham? Ya, benar ya? Udah ya? Aman? Ya, Kak. Nah, yang terakhir ini, karena dia itu satu sama lain berpengaruh, jadi otomatis apakah ada interaksi kita, misalnya, oh, gula darah, gula darah tadi ya, sama uh, siram tanaman tadi, penyiraman tanaman. So, penyiraman tanaman sering itu malah membuat ini, kan dia berhubungan jadinya. Aman ya? Oke, kita contohin yang kamu di sini kan udah mencontohin nih. Nanti kamu bisa bilang, angka berikut adalah pengamatan dari jumlah daun tanaman tembakau daily yang diberi 2 tingkat pupuk N. Nah, ini faktor A, dan 2 tingkat pupuk K. Ya, itu faktor B-nya. Jadi ada 2 dia. A1, A2, ya, B1, B2. Ratanya adalah berapa gitu. Kemudian selain itu juga kita bisa mengurangi B2 dikurang B1, itu ternyata dapatlah 6, 12, 9, dan seterusnya. Ya. A2 kurang A1 dapatnya 2, 8, dan 5. Rata-ratanya juga didapatkan. Paham ya? Jadi ini lebih ke penggunaan rata-rata. Nah, kamu di sini juga bagus udah nulisin terminologinya ya. Terminologi yang berhubungan dengan pengaruh suatu perlakuan pada percobaan faktorial. Ada pengaruh sederhana, simple effect. Pengaruh yang perbedaannya perlakuannya salah satu faktor pada faktor lain dengan level yang sama. Misalnya A1B1 dengan A1B2, gitu kan. Atau A1 dengan B1, A2 dengan B1, dan sebagainya.
Jadi salah satu faktor dapat faktor lain dengan level yang sama. Coba kamu lihat A1 dan B2. A1 dan B1. A1 B1-nya sama-sama 30, A1 dan B2 ya kan 36. Kan sama tuh. Berarti dia ini sama. Nah, ini kan sama nih. Ini sama ini kan sama 30 dan 36. A2B1 32 berarti ya 32 kurang 30 alias 2 dan seterusnya. Ada yang tanyakan? Belum ada, Kak. Kamu aman sejauh ini? Iya. Di sana Wita kan ya? Iya, Kak. Oke, ini hampir mirip ya. Nanti kamu bisa baca lagi. Ada namanya pengaruh utama atau main efek dari rata-rata dari perbedaan antara dua pengaruh sederhana suatu faktor. Nah, inilah pentingnya pengguna ini ya. Kita setengah kali A1B1 dikurang A1B2 A1B2 itu kan dia 6 ya. Ini setengah dikali A1B1 A1B1 kan 30 dikurang A1B2 kan 36 berarti setengah kali min 6 ya, min 6 ditambah nah dan seterusnya sama dengan berapa pengaruh utama atau main efeknya. Kemudian ada A2B1 A2B1-nya ini dikurang A2B2 yang ini 32 kurang 4 adalah ada 8 ya, min 8 maka jawabannya 9 kurung mutlak. Karena kenapa di sini nah, nilainya kok bisa 9? Karena ini kurung mutlak. Tuh, kata gini. Maka kurung mutlak nilainya positif. Kenapa 9, Kak? Kenapa 9? B1 itu 30 dikurang bentar. Ya 6 ya. 30 kurang 6 6. 32 kurang 44. Oh 44 ya. Bukan 8 min 8 ini, tapi adalah 12 min 12, sorry. Makanya min 12 maka dapatnya 9. Oh, iya. 32 kurang 44 kan min 12. Iya. Begitupun juga dengan ini ya. Sama. Nanti kamu akan jelasin pengaruh interaksi dua faktor. Kan jelas bahwasanya dia kan faktorial kan. Varian faktorial. Jadi dia satu sama lain itu bakalan pengaruh. Perbedaan pengaruh level suatu faktor jika level faktor lainnya berubah sering disebut pengaruh interaksi AB. Ya. Yang tadi setengah A2B2 dikurang A1B2 dan ini rumusnya. Nah, maka dapatlah nilainya 3 atau dibalik juga sama nilainya nanti 3.
Jangan lupa nanti kalau kamu menjelasin ada kurung mutlak di sini ya. Nanti kalau teman kamu nanya kayak, loh kenapa Ami kok bisa nilainya kan negatif tuh ditambah. Gitu. Karena kalau kurung mutlak itu walaupun dia negatif tetap positif hasilnya. Iya, Kak. Ada lagi? Ada? Nggak ada. Belum ada, Kak. Ini ada pengaruh ya. Pengaruh ini kita buat pengaruh sederhana A pada B1 itu 2. Pengaruh sederhana A pada B2-nya 8. Dari mana? Ini A2 kurang A1 ya. Jadi ini lihatnya dari sini ada 2 dan ada 8. Pengaruh sederhana dari B, yang B ini berarti ada 6 dan 12. Kedua sini. Dibalikin ya ini. Kemudian pengaruh utama A itu sama dengan 5. Berarti pengaruh utama B itu sama dengan 9 yang ini. Maka pengaruh interaksinya pada slide. Rumusnya. Pahami nanti. Ini kayaknya kamu salah ini ya. Kok 2 nilainya? Bukannya 12. Gak tahu, Kak. 12 ya? Mm-mm. Soalnya dapat doang dari internet. Udah. Kira-kira dari sini paham nggak? Dapatnya kenapa menjadi 3, dapatnya ini gitu. Belum Coba paham saya, itu. saya Pengaruh tengahnya sederhana pada A1. apa? Itu yang B Kenapa B? pada A1 itu yang 36 kurang 30. Iya, 36 kurang 30. Berarti kalau pada A2 berarti 44 kurang 32. Benar. Oke. Coba pengaruh interaksi A dan B-nya itu. Coba kamu dari soal ya. A2 B2-nya berapa, dikurangin A1 kurang B2 dan seterusnya. 6 bagi 2. 6 6 per bagi 2. 2. Apa? 6 bagi 6 2 per makanya 2. dapat 3. Maka dapat 3. Itu yang 4-4-nya dari. Oh, Itu kan data. iya.
Oke, next. Nah, ini hasil percobaannya yang tadi ya. Misalnya kita percobaannya ada N0 dan N1 pupuk. Kita bahas pupuk. P0 dan P1-nya. Kalau misalnya dia terjadi hasil percobaan dua level pupuk N dan dua level pupuk P terhadap hasil jadi padi per plot yang memberikan indikasi tidak adanya pengaruh interaksi. Nah, ini kan tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi enggak, oh iya. Dia kan nggak ada ini. Beda kalau yang ini, indikasi adanya interaksi. Coba lihat, ini kan bertemu dia. Oh iya. Kayak ketemu. Ya, Ini Kak, kurang paham yang ini. kemudian ada tabel ANOVA untuk menggunakan RAK ya. Jika fix sumber FTAB berarti pengaruhnya nyata. Selanjutnya perlukan uji perbandingan antara BNT, BNJ, dan SNK. Ada Duncan seperti pada apa tuh Duncan? Atau Duncan, oh ada Duncan. Atau Duncan seperti pada rancangan sebelumnya. Nah, kita ragam, sumber ragamnya apa? Ada I kurang satu, J kurang satu, K kurang satu, varietas ya. Jarak tanaman, gitu. Jarak tanamannya diulang berapa kali, kemudian interaksinya gimana, dan sebagainya. Ada nggak error kalau misalnya ini lebih ke ini sih, penggunaan apa ya, FH sumbernya nanti. Gimana caranya kerja tuh Kak? Apa? Gimana caranya kerja? Kerja untuk ini. Iya, isi tabelnya. J bentar, ini dia penggunanya BNT, BNJ, SNK, tapi di sini JK, KT, FH, dan FTAB. Frekuensi tabulasi.